nomor 113 dari Prodigy Akuntansi, praktek pemeliharaan dengan dosen pembimbing Pak Halil Fitra SE. Ini saya akan menjelaskan soal aplikasi komputer bisnis kasus studi kelayakan proyek. Soalnya yaitu Insinyur Ferry Irwansyah bermaksud menginvestasikan sebagian dana yang dimilikinya untuk usaha di bidang jasa transportasi dalam melayani penumpang antar kota antar provinsi. Berdasarkan kajian yang dilakukan, selain aspek finansial, mendapatkan hasil yang positif. Adapun data-data untuk analisis kuantitatif adalah seperti berikut ini. Pertama, kebutuhan dana. Pembelian 4 unit kendaraan baru termasuk izin trayek dan sebagainya, yaitu 125 juta. Lalu sewa garasi yang dibayarkan untuk 4 tahun sekaligus sebesar 30 juta. Dan lain-lain sebagai dana cadangan 20 juta. Yang kedua, perkiraan biaya. Bensin diperkirakan sebanyak 70 liter per hari untuk masing-masing kendaraan. Lalu harga bensin per liter sebesar 1.000. Ganti oli per bulan untuk satu kendaraan sebanyak 8 liter. Itu 8.000. Lalu penggantian ban untuk satu unit kendaraan setahun diperkirakan 18 buah. Itu 150.000. Perawatan rutin untuk satu unit kendaraan per bulan rata-rata diperkirakan sebesar 150.000. Tahun keempat direncanakan dilakukan overhaul dengan biaya per kendaraan 7.500.000. Lalu gaji karyawan per bulan untuk 2 orang diperkirakan rata-rata sebesar 1 juta. Ketiga, perkiraan penerimaan. Setoran per hari rata-rata sebesar 250 kendaraan setelah dikurangi biaya untuk supir atau partner. Penerimaan tahun pertama dan kedua diperkirakan 90% dari rencana. Selanjutnya pada tahun ketiga dan keempat penerimaan sebesar 100% dari yang direncanakan. Lalu dalam 1 bulan dihitung 25 hari kerja. Yang keempat, metode penyusutan aktiva. Kendaraan disusunkan dengan metode garis lurus. Umur ekonomis kendaraan ditetapkan 4 tahun. Lalu sisa untuk masing-masing kendaraan ditetapkan sebesar 40 juta. Pada akhir tahun keempat, kendaraan dijual. Yang kelima, sumber dana. Itu modal sendiri sebesar 310 juta dan pinjaman sebesar 240 juta dengan bunga per tahun sebesar 18% dan tenggang waktu pinjaman 6 bulan. Yang diminta adalah 12 studi kelayakan proyek aspek keuangan dengan menggunakan alat analisis, yaitu yang pertama Average Rate of Return atau ARR, yang kedua Payback Period atau PP, yang ketiga Internal Rate of Return atau IRR, yang keempat Net Present Value atau NPV, yang kelima Profitability Index atau PI, yang keenam tingkat suku bunga untuk penilaian investasi adalah 20%. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya operasi. Ikan BBM satuannya liter, jumlah satuan 70 liter, jumlah kendaraan 4, harga persatuan 1.000, faktor perkalian 300, maka jumlahnya adalah 84 juta. Selanjutnya ganti oli, satuannya liter, jumlah satuan 8 liter, jumlah kendaraan 4, harga persatuan 8.000, faktor perkaliannya 12, maka jumlahnya 3.072.000. Selanjutnya ban, satuannya buah, jumlah satuan 18, jumlah kendaraan 4, harga persatuan 150.000, faktor perkalian 1, maka jumlahnya 10.800.000. Selanjutnya perawatan, satuannya kendaraan, jumlah satuannya 1, jumlah kendaraannya 4, harga persatuan 150.000, faktor perkaliannya 12, maka jumlahnya 7.200.000. Selanjutnya gaji karyawan, satuannya orang, jumlah satuan 2, jumlah kendaraan 1, harga persatuan 500, faktor perkalian 12, maka jumlahnya 12 juta. Maka total dari keseluruhan adalah 117 juta 2.000.
Selanjutnya, perhitungan setoran. Setoran satuan bulan, jumlah satuan 25 hari kerja, jumlah kendaraan 4. Harga persatuan 250 ribu. Total perkalian 12, maka jumlahnya 300 juta. Selanjutnya, perhitungan sewa garasi. Total sewa per tahunnya yaitu 30 juta, maka dibagi dengan lamanya yaitu 4 tahun, maka sewa per tahunnya 7.500.000. Selanjutnya, penerimaan setoran. Setoran per tahun pada tahun pertama 300 juta, tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 300 juta. Kotak perkalian tahun pertama 90%, tahun kedua 90%, tahun ketiga 100%, tahun keempat 100%. Maka total penerimaan tahun pertama yaitu 270%, 270 juta, tahun kedua 270 juta, tahun ketiga 300, tahun keempat 300. Selanjutnya, overhaul atau perawatan kendaraan pada tahun pertama, kedua, dan ketiga 0, lalu pada tahun keempat sebesar 30 juta. Jadi masing-masing kendaraan itu senilai 7.500.000. Selanjutnya, penjualan kendaraan. Pada tahun pertama, kedua, dan ketiga sebesar 0, lalu tahun keempat sebesar 160 juta. Dan masing-masing kendaraan harganya sebesar 40 juta. Selanjutnya, depresiasi kendaraan dengan metode garis lurus. Jumlah kendaraan ada 4 unit, harga per unitnya 125 juta, total harga perolehan 500 juta, nilai sisanya 160 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahunnya 85 juta. Nilai penyusutan yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis, yaitu 500 juta dikurang 160 juta dibagi 4, yaitu 85 juta. Pada tahun 0, nilai bukunya 500 juta, pada tahun pertama nilai penyusutan 85 juta, akumulasi depresiasinya 85 juta, maka nilai bukunya 415 juta. Pada tahun kedua nilai penyusutan sebesar 85 juta, akumulasi depresiasinya 170 juta, nilai bukunya 330 juta. Dan ketiga, nilai penyusutan 85 juta, akumulasi depresiasi 255 juta, lalu nilai bukunya 245 juta. Pada tahun keempat, nilai penyusutannya 85 juta, akumulasi depresiasinya 340 juta, lalu nilai bukunya 160 juta. Perhitungan biaya. Rincian biayanya ada biaya operasi yaitu biaya BBM, ganti oli, ban, perawatan, gaji karyawan. Dengan total pada tahun pertama 117 juta 72 ribu, dan kedua 117 juta 72 ribu, dan ketiga 117 juta 72 ribu, dan keempat 117 juta 72 ribu. Lalu sewa garasi pada tahun pertama, dan kedua, dan tahun ketiga sama, yaitu sebesar 7.500.000. Lalu biaya overhaul perawatan tahun pertama, kedua, dan ketiga 0, lalu tahun keempat sebesar 30 juta. Biaya penyusutan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama, yaitu sebesar 85 juta. Lalu jumlahnya pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat jumlahnya sama, yaitu sebesar 209.572.000. Selanjutnya sumber dan penggunaan dana. Sumber dana yaitu modal sendiri ada 310 juta dan pinjaman sebesar 240 juta. Maka jumlahnya 550 juta. Lalu penggunaan dana ada pembelian kendaraan seharga 500 juta, sewa garasi selama 4 tahun seharga 30 juta, dan lain-lainnya seharga 20 juta. Maka jumlahnya 550 juta. Selanjutnya pinjaman. Jumlah pinjaman yaitu 240 juta. Jangka waktunya 4 tahun
Jangka waktu per bulan, jangka waktu bulannya 48 bulan. Periodnya 6 bulan. Selama pembayaran angsuran pokoknya 42 bulan. Bunga per tahun 18% pembayaran bulanan. Pada tahun pertama, bulan pertama, saldo awalnya 240 juta. Pada bulan ke-48 sebesar 5.714.286. Angsuran pokok pada bulan 1 sampai bulan ke-6 nol, lalu pada bulan ke-7 sebesar 5.714.285,71. Lalu pada bulan ke-48 sama, yaitu sebesar 5.714.285,71. Lalu bunga pada bulan pertama 3.600.000. Lalu pada bulan ke-48 sebesar 85.714,29. Lalu saldo akhir pada bulan pertama yaitu 240 juta. Pada bulan ke-48 yaitu 0. Lalu pembayaran per bulan pada bulan pertama 3.600.000. Pada bulan ke-48 sebesar 5.800.000. Selanjutnya resume pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada tahun pertama itu 76.200. Jumlah pembayaran pokok pinjaman bunga tahun kedua yaitu 99.942.857,14. Jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada tahun ketiga yaitu 87.600. Jumlah pokok pinjaman bunga dan bunga pada tahun keempat yaitu 75.257.142,86. Lalu maka jumlah keseluruhannya yaitu 339 juta. Selanjutnya perkiraan laporan laba rugi, yaitu pendapatan setotalnya pada tahun pertama 270 juta, tahun kedua 270 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat setoran sebesar 300 juta ditambah pengeluaran penjualan kendaraan 160 juta, maka totalnya 460 juta. Beban yaitu beban operasional, beban perhal atau perbaikan, sewa garasi, pembayaran bunga bank, penyusutan. Yang totalnya pada tahun pertama 251.486.285,71. Pada tahun kedua 240.943.428,57. Pada tahun ketiga 228.600.571,43. Pada tahun keempat 246.257.714,29. Laba kota tahun pertama 18.513.714,29. Tahun kedua laba kotanya yaitu 29.056.571,43. Pada tahun ketiga laba kotanya 71.339.428,557. Laba kotor pada tahun keempat yaitu 213 juta 142.285,71. Pajaknya sebesar 25% dari laba kotor, yaitu tahun pertama 4.428.428,57. Pada tahun kedua 7.264.142,86. Tahun ketiga 17.849.857,14. Pada tahun keempat 53.435.571,45. Maka laba bersih pada tahun pertama sebesar 13.885.285,14.
85,71. Dan kedua, laba bersihnya yaitu 21.792.428,57. Dan ketiga, laba bersihnya yaitu 53.539.571,43. Tahun keempat, laba bersihnya yaitu 160.306.714,29. Perkiraan aliran kas masuk total penerimaan pada tahun 310 juta, tahun pertama 270 juta, tahun kedua 270 juta, tahun ketiga 300 juta, dan tahun keempat 460 juta dari jumlah penerimaan setoran dan penjualan kendaraan. Lalu kas tersedia pada tahun 310 juta, pada tahun pertama 260 juta, pada tahun ketiga 362 juta 99.531, tahun ketiga 437 juta 820.571, pada tahun keempat 675 juta 298.714. Lalu kas keluar pada yaitu ada pembelian kendaraan, operasional, overhaul, perbaikan, sewa garasi, pokok pinjaman, pembayaran bunga bank, dan pajak. Pada tahun 0 yaitu sebesar 530 juta, pada tahun pertama 167 juta 900.000 atau 129, pada tahun kedua 224 juta 279.000, pada tahun ketiga 222 juta 521.857, pada tahun keempat 275 juta 764.714. Lalu sisa yaitu total kas tersedia dikurang total pengeluaran. Pada tahun 0 dapat yaitu min 220 juta pada tahun pertama, pada tahun 1 sebesar 92 juta 99.571, pada tahun kedua 137 juta 820.571. Sisa pada tahun ketiga 215 juta 298.714, pada tahun keempat sisanya 399 juta 534.000. Lalu pinjaman pada tahun ke-0 240 juta, pada tahun ke-pertama 2, ketiga, dan keempat tidak ada. Lalu saldo asetnya pada tahun ke-0 sebesar 20 juta, pada tahun ke-pertama 92 juta 9.531, pada tahun kedua 137 juta 810.571, pada tahun ketiga 215 juta 268.714, pada tahun keempat 399 juta 534.000. Lalu selanjutnya penilaian bisnis dengan metode average rate of return atau ARR. Investasi awal sebesar 310 juta. Aliran kasnya pada tahun pertama laba bersihnya sebesar 13.855.285,1. Pengusutannya 85 juta, cash inflow-nya 98 juta 885.285,71. Pada tahun kedua laba bersihnya sebesar 21 juta 792.428,7. Pengusutannya 85 juta, cash inflow-nya 106 juta 792.428,57. Pada tahun ketiga laba bersihnya 53 juta 549.571,43. Pengusutannya 85 juta, cash inflow-nya 138 juta 549.571,43. Pada tahun keempat
laba bersihnya 160 juta, 306.714,29. Penyusutannya 85 juta. Kesimpulannya 245.306.714,29. Rata-rata laba bersihnya yaitu 62.383.500. Rata-rata investasinya 155 juta. Lalu average rate of return-nya 40,25%. Tingkat suku bunga yang dipersyaratkan 20%. Kesimpulannya layak. Alasannya karena tingkat ARR-nya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang dipersyaratkan. Selanjutnya, penilaian bisnis dengan payback period atau PP. Investasi awalnya 310 juta, aliran cashnya tahun pertama laba bersihnya 13.881.285,71. Penyusutannya sebesar 85 juta, kas infonya 98 juta 885.281. Tahun kedua laba bersihnya 21.792.428,57. Penyusutannya 85 juta, kas infonya 106 juta 792.428,57. Tahun ketiga laba bersihnya 53 juta 549.571,43. Penyusutannya 85 juta. Lalu cash inflow-nya 138 juta 549.571,43. Pada tahun keempat laba bersihnya 160 juta 306.714,29. Penyusutannya 85 juta, cash inflow-nya 245 juta 306.714,29. Initial investment-nya atau investasi awalnya 310 juta, cash inflow tahun pertama 98 juta 885.285,71. Belum tertutup sebesar 211 juta 114.714,29. Lalu cash inflow tahun kedua 106 juta 792.428,57. Belum tertutup sebesar 104 juta 322.285,71. Cash inflow tahun ketiga 138 juta 549.571,43. Kelebihan yaitu sebesar 34 juta 227.285,71. Kelebihan bulannya 0,25 tahun. Payback period tahunnya 2,75 tahun. Perencanaan period proyeknya selama 4 tahun. Kesimpulannya layak. Karena perencanaan proyeknya kita rencanakan selama 4 tahun, tetapi tercapai dalam waktu 2,75 tahun. Selanjutnya, penilaian bisnis dengan metode Internal Rate of Return atau IRR. Investasi awalnya 310 juta. Aliran cashnya pada tahun pertama laba bersihnya 13.885.285,71. Penyusutan 85 juta, cash inflow 98 juta 885.285,71. Keterangan pada tahun kedua laba bersihnya 21.762.428,57. Penyusutannya 85 juta, cash inflow-nya 106 juta 792.428,57. Pada tahun ketiga laba bersihnya 53 juta 549.571,43. Penyusutannya 85 juta, cash inflow-nya 138 juta 549.571,43. Lalu tahun keempat laba bersihnya 160 juta 306.714,29. Penyusutannya 85 juta, cash inflow-nya 245 juta 306.714,29. Investasi awal atau investasi awalnya yaitu 310 juta.
Cash inflow tahun pertama 98 juta 885.281. Cash inflow tahun kedua 106.792.428,57. Cash inflow tahun ketiga 138.549.571,43. Cash inflow tahun keempat yaitu uh, 246.306.714,29. IRR in IRR estimate-nya 20%, IRR aktualnya 26,37%. Kesimpulannya layak karena IRR aktual melebihi IRR estimate. Selanjutnya, penilaian bisnis dengan metode net present value. Investasi awal 310 juta. Keterangan tahun pertama laba bersihnya 13.885.285,1, penyesuaian 85 juta, kesimpulannya 98.885.285,71. Tahun kedua laba bersihnya 21.792.428,57, penyesuaian 85 juta, kesimpulannya 106.792.428,57. Tahun ketiga laba bersihnya 53 juta 549.571,43, pengusutannya 85 juta, kesimpulannya 138 juta 549.571,43. Tahun keempat laba bersihnya 160 juta 306.714,29, penyesuaiannya 85 juta, kesimpulannya 245.306.714,29. Lalu tingkat suku bunganya yaitu 20%, NPV-nya sebesar 45 juta 44.883,71. Kesimpulannya layak karena NPV-nya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Selanjutnya, penilaian bisnis dengan metode Profitability Index. Investasi awalnya 310 juta. Aliran kerja tahun pertama laba bersihnya 13 juta 885.285,71, penyesuaiannya 85 juta, kesimpulannya 98 juta 885.285,71. Selanjutnya tahun kedua laba bersihnya 21 juta 792,400 21 juta 792.428,57, penyesuaian 85 juta, cash infonya 106 juta 792.428,57. Dan ketiga laba bersihnya 53 juta 549.571,43, penyesuaian 85 juta, cash infonya 138 juta 549.571,43. Tahun keempat laba bersihnya 160 juta 306.714,29, penyesuaian 85 juta, cash infonya 245 juta 306.714,29. Tingkat suku bunganya 20%, NPV-nya 45 juta 44.883,71, profitability index-nya 1,15. Kesimpulannya layak karena profitability index-nya lebih dari 1. Selanjutnya, resume aspek finansial studi kelayakan. Jenis penilaian average rate of return atau ARR hasilnya 40,25%. Kesimpulannya layak karena ARR-nya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Selanjutnya, yang kedua, predicted period hasilnya 2,75%. Kesimpulannya layak karena kita memperkirakan selama 4 tahun, tapi dapat tercapai dalam waktu 2,75 tahun. Selanjutnya, internal rate of return atau IRR hasilnya 26,37%. Kesimpulannya layak karena IRR-nya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga.
Selanjutnya NPV-nya sebesar hasilnya 45.044.883,71. Kesimpulannya layak karena NPV-nya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Selanjutnya, profitability index. Hasilnya 1,145306076 atau kita sederhanakan jadi 1,15. Kesimpulannya layak karena profitability indexnya lebih tinggi daripada 1. Lalu selanjutnya akan diberikan kepada pihak bersangkutan untuk mengambil keputusan. Sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.